kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai adik-adik, jumpa lagi kita nih di hari Minggu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa untuk firman hari ini, oke? Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari yang cerah ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkan kami Tuhan untuk menjadi hamba yang memiliki telinga seorang murid yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di sini kakak mau tanya nih, kalian di rumah punya termometer gak? Nah, coba deh kalian lihat termometer di rumah kalian. Nah, ada yang termometernya masih menggunakan termometer yang ada air rasanya di dalamnya. Ada juga termometer yang sudah menggunakan digital, angka langsung. Nah, adik-adik, kalian tahu gak kegunaan termometer ini? Ya, betul. Termometer itu digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Nah, kira-kira suhu tubuh kita itu berapa sih? Nah, normalnya suhu tubuh manusia adalah 36,1 derajat Celcius sampai dengan 37,2 derajat Celcius adik-adik. Nah, jadi jika suhu tubuh kita melebihi 37,2 tersebut, misalkan 38 atau 39, nah, tubuh manusia itu berada di suhu yang panas. Nah, boleh dikatakan kita itu sedang sakit demam adik-adik. Nah, oleh karena itu termometer bisa mengetahui suhu tubuh kita. Nah, adik-adik, nah sekarang ini kan lagi ramai juga ya, ada banyak virus-virus yang lagi populer nih di tengah yang menjadi pandemi saat ini adik-adik. Namanya kan virus corona ya adik-adik ya. Nah, salah satu gejala yang dialami oleh penderita corona ini, dia akan merasakan demam adik-adik. Nah, oleh karena itu banyak nih sekarang di semua tempat, di tempat ibadah, di sekolah, semuanya menggunakan termometer. Nah, termometernya juga ada yang tembak ya adik-adik ya, yang udah canggih itu. Jadi tinggal dikasih lihat muka kita, dia udah tahu suhu tubuh kita. Nah, adik-adik, nah di saat seperti ini nih adik-adik, kita tuh harus menjaga kesehatan kita. Nah, gimana cara kalian menjaga kesehatan kita? Ya betul, bisa tidur yang cukup, olahraga yang cukup. Nah, makan, jangan sampai nggak makan adik-adik ya. Nah, itu salah satu. Nah, sekarang juga makan vitamin perlu adik-adik ya. Nah, oleh karena itu kalian harus benar-benar menjaga kesehatan kalian supaya kalian tidak sakit. Nah, jika kalian sakit, apa yang harus kalian lakukan adik-adik? Nah, ini adalah salah satu bagaimana kalian menanggapi diri kalian yang sedang sakit ini. Apakah kalian sakit-sakit tetap bermain di luar, atau sakit-sakit kalian malah beristirahat di rumah, atau minum obat dari dokter, atau berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini pilihan itu ditentukan oleh adik-adik semuanya. Nah, dari cerita yang tadi kakak sampaikan tadi, kakak mau bawa satu kisah yang sangat bagus nih adik-adik di Alkitab. Nah, jadi
kita tahu ya adik-adik, di Alkitab itu ada satu tokoh dokter mungkin ya yang bisa menyembuhkan banyak penyakit dan ampuh adik-adik. Jadi dia kemanapun, ke kota manapun, dia selalu menyembuhkan orang, membuat orang itu menjadi sehat. Nah, mau tahu siapa orangnya? Ya, Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus itu saking terkenalnya bisa menyembuhkan orang sakit, akhirnya Tuhan Yesus itu terkenal adik-adik. Jadi ketika Tuhan Yesus, orang-orang dengar nih, wah Tuhan Yesus itu sudah menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, yang sakit buta disembuhkan. Nah, yang nggak bisa bicara buat bisa berbicara lagi. Oh, ajaib pokoknya dokter ini ya. Akhirnya setiap Tuhan Yesus mau ke kota manapun pasti ramai adik-adik, pasti selalu dikerumuni orang-orang. Nah Tuhan Yesus sendiri pun juga selalu berkeliling kota. Jadi Tuhan Yesus nggak menetap di satu kota ya. Nah saat ini Tuhan Yesus itu tuh sedang berjalan di Kapernaum. Nah kota Kapernaum itu di dekat Danau Galilea adik-adik. Nah Danau Galilea itu sangat besar. Di gambar itu saking besarnya ada beberapa orang menyebut Danau Galilea itu Laut Galilea adik-adik. Nah di situ ada satu murid Tuhan Yesus yang tinggal sama keluarganya. Ya ini adalah keluarga dari istrinya Petrus. Nah waktu itu ketika udah sampai di Kapernaum, Tuhan Yesus singgah di rumahnya Petrus adik-adik. Ketika itu ada ibu mertuanya Petrus, jadi mama dari istrinya ya. Nah saat itu ibu mertuanya Petrus sedang sakit demam adik-adik. Nah jadi waktu itu Tuhan Yesus kan kalau Tuhan Yesus ke rumah orang pasti disambut oleh tuan rumah adik-adik. Tapi ketika itu tuan rumahnya itu sedang sakit. Nah akhirnya si Petrus ini memberitahu dan istri memberitahukan kepada Yesus tentang ibu mertuanya yang sakit adik-adik. Nah ketika itu Tuhan Yesus mendengar, kira-kira Tuhan Yesus ngapain ya? Apakah Tuhan Yesus udahlah nggak apa-apa, sakit biarin aja istirahat gitu? Enggak adik-adik, Tuhan Yesus itu peduli sama ibu mertuanya Petrus. Nah, akhirnya dia ketemu sama ibu mertuanya yang lagi yang berbaring di kasur yang sedang sakit itu. Nah ketika itu Tuhan Yesus langsung menyembuhkan ibu mertuanya. Wah tangannya dipegang, akhirnya ibu mertuanya Petrus bisa sehat kembali adik-adik. Wah ajaib banget Tuhan Yesus. Wah hari itu ketika itu ibunya mertuanya Petrus langsung merasa segar. Wah akhirnya dia bisa merasa sehat lagi dan dia bangun memasakkan masakan untuk Yesus saat itu dan melayani Yesus di rumahnya. Wah adik-adik hebat ya Tuhan Yesus kita ya. Petrus dan istrinya pun senang adik-adik. Nah akhirnya Tuhan Yesus begitulah cerita kokoh hari ini. Nah Tuhan Yesus itu peduli adik-adik sama kita, terutama sama kamu adik-adik, juga sama Koko. Nah oleh karena itu kita juga harus percaya sama Tuhan Yesus adik-adik. Kalau Tuhan Yesus itu bisa membantu kita, peduli sama kita. Jadi ketika kita keluarga kita ada yang sedang sakit apapun, sakit demam atau sakit batuk pilek, atau kalian sendiri yang batuk pilek demam, kalian berdoa adik-adik. Kalian minta, oh Tuhan Yesus tolong sembuhkan saya Tuhan Yesus. Gitu. Pasti Tuhan Yesus peduli sama kita adik-adik. Tuhan Yesus pasti menyembuhkan kita. Tapi kita harus berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah kakak sebelum kakak mau mengakhiri firman kakak hari ini, kakak mau kasih tahu kalian adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah dokter dari segala dokter adik-adik. Dia pasti bisa menyembuhkan segala penyakit gitu. Asalkan kita
mau datang kepada Tuhan Yesus dan kita percaya adik-adik, Tuhan Yesus pasti akan memberikan kita kesembuhan. Tuhan Yesus, semoga firman hari ini bisa mengingatkan kita kembali ya adik-adik ya, betapa Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada kita. Nah, kita tutup firman kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Engkau masih memberikan kami Tuhan teladan yang baik. Tuhan, kami mau Tuhan meminta pertolongan kepada diri-Mu di setiap situasi kami, di saat kami sedang sakit. Tuhan, kami mau Tuhan meminta pertolongan kepada diri-Mu. Kami percaya Engkau akan membantu kami. Oh Tuhan Yesus, ingat papa mama kami Tuhan. Ingat juga diri kami. Juga ingat teman-teman kami ya Tuhan, yang bila mana sedang sakit, Kau sembuhkan Tuhan. Tuhan juga ingat situasi saat ini yang sedang ada virus-virus di luar sana Tuhan. Biarlah virus-virus di luar sana bisa segera Tuhan, Kau bisa segera baik. Tidak ada lagi virus-virus yang tidak sehat Tuhan. Semoga setiap orang juga yang ada di luar sana selalu sehat. Tuhan, kami berdoa hanya kepada diri-Mu saja Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Amin. Nah, adik-adik, hafal ayat minggu ini ada di Lukas pasal 7 ayat 21. Nah, di Lukas pasal 7 ayat 21 bunyinya, pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit. Nah, sekali lagi adik-adik ya, Lukas pasal 7 ayat 21. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit. Amin. Nah, cerita minggu ini sampai di sini adik-adik ya. Sampai jumpa di minggu depan lagi. Jangan lupa mengikuti sidang-sidang yang ada ya adik-adik ya. Jangan lupa kirim hafal ayatnya juga jaga kesehatan kita semua. Jaga kesehatan kalian, juga jaga kesehatan papa mama. Oke? Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.